Mediasi tadi seperti apa, Bang? Ya, jadi untuk rekan-rekan media ya hari ini alhamdulillah puji Tuhan lancar semua ya. Jadi sudah ada sebagian kesepakatan, sepakat untuk perceraian juga ya, sepakat untuk hak asuh anak ada di Mbak Eca atau klien kami, dan juga terkait nafkah anak juga. Untuk nominal mungkin kami nggak bisa sebutkan ya angkanya, sesuai kemampuan dari Mas Eja aja. Tapi kan sebelumnya Mas Eja menginginkan rujuk ya atau kembali bersama, itu seperti apa sih mungkin Mas? Nanti kita lihat lah. Cuman untuk saat ini sejauh ini dari hasil mediasi sudah ada kesepakatan sebagian yang tadi saya sampaikan. Tapi tadi di ruang mediasi juga kayak sedikit alot tuh Bang, agak lama dari jam 11 sampai jam 1 siang itu agak lewat gitu. Gimana sih Bang kondisi di dalam? Karena ini setelah 1 bulan mereka tidak ketemu, akhirnya ketemu sekarang, mungkin ada beberapa hal yang diungkapkan ya gitu ya di ruang mediasi tadi, sehingga memang memakan waktu ya 1 jam sekian gitu. Jadi pada intinya memang yang dibicarakan itu ya kondisi masing-masing, lalu kesepakatannya seperti apa, dan sampai akhirnya ya ada sepakat mediasi yang tadi. Bang, mungkin juga kan untuk kesepakatan kan tadinya anak itu kan Mas Eja mengaku tidak bertemu anak ya udah lama ya. Ini akhirnya kesepakatan ini seperti apa nantinya mungkin kalau hak asuhnya jatuh di tangan Kak Eja sendiri? Iya, jadi memang untuk hak asuh anak ada di klien kami, tapi untuk akses ketemu dengan anak itu nggak ada waktu batasan dan yang lain itu nggak ada. Jadi memang pada intinya dari sisi Mbak Eca tetap kooperatif gitu, bahwa anak-anak juga harus butuh yang namanya figur seorang ayah gitu dalam hal tumbuh kembangnya nanti. Kalau untuk waktu 1 bulan kemarin ini Mas Eja mengaku belum bertemu anak, mungkin apa sih Mas alasannya? Ya seperti yang pernah kami sampaikan ya rekan-rekan media semua, bahwa karena klien kami masih butuh ruang, waktu, dan memang komunikasi dengan Mas Eja kan terbatas dan semua kan melalui pengacara gitu, sehingga memang untuk komunikasi dengan anak selama 1 bulan memang di hold dulu sambil mengikuti proses yang berlangsung begitu. Ini kan hak asuh anak jatuh kepada ibunya nih, mungkin untuk nominal untuk tiap bulanan buat anak sudah berapa mungkin? Belum bisa kami sampaikan, hanya saja sudah sepakat sesuai kemampuan dari Mas Eja. Bang, berarti hari ini hasilnya finish atau ada persidangan lain? Kalau persidangan akan tetap ada, cuman sudah ada bahan yang akan dibawa oleh mediator ke hakim atas kesepakatan tadi. Jadi nggak akan ada lagi perdebatan-perdebatan yang pelik. Untuk sidangnya agendanya? Agendanya tanggal 20 Oktober 2025 untuk sidang berikutnya. Bang, berarti yang bisa ditegaskan lagi tadi tiga kesepakatan itu ya Bang? Ya. Di 23 Oktober tuh apakah ada tuntutan lain gitu? Tidak lagi sih, tuntutan lain tidak ada. Mut'ah dan ini? Satu lagi Ida ya. Ida juga ada kesepakatan tadi dari kemampuan Mas Eja, dan klien kami juga tidak keberatan akan itu. Nominalnya ada puluhan juta? Ya, Puluhan juta ya? puluhan juta. Nafkah betul, idahnya ya? Betul. Bang, berarti di 23 Oktober itu untuk apa ini? 20 Oktober itu sidang untuk menginformasikan hasil mediasi, bahwa mediasi kan lanjut tetap ke pokok perkara, artinya tidak berhasil untuk rujuk, dan nanti dari mediator akan menyerahkan ke hakim untuk hasil mediasi kemarin seperti apa atau hari ini. Bang, mempertegas saja, puluhan juta ini ada sekitar 50 juta Tidak idahnya? sampai. Bang, tadi pertemuan 50 juta gitu ya Bang ya? Setengah tadi dari pertemuan sama anak gimana Bang? Bisa di ini Bang. situ. Bagaimana? Tadi pertemuan Eja sama anak di mobil seperti apa? Iya, jadi karena anak tadi kita bawa semua juga ya akhirnya memang ayahnya ya kita kasih akses, dan memang sama sekali nggak ditutup akses. Balik lagi kami tekankan ke media, hanya butuh waktu dan ruang untuk healing self aja klien kami gitu. Bang, ada sempat bersih tegang tadi sepertinya di ruang mediasi? Bersih tegang nggak ada, semua lancar-lancar aja. Bang, kenapa akhirnya Kak Meza tidak mau memberikan statement sedikit pun kepada kita, maksudnya apa poinnya, kenapa? Mungkin ada alasan tertentu Bang? Karena dari sisi klien kami semua udah mempercayakan ke lawyer ya, dan pada intinya apa yang kami sampaikan atas seizin dan semau klien kami. Jadi kami adalah perpanjangan mulut dari klien kami. Berarti tidak ada unsur KDRT ataupun perselingkuhan? Itu nggak bisa kami jawab. Masih konsul Bang Kak Eca-nya untuk ke psikolog sendiri? Masih tetap. Nah, untuk kondisi psikologis anak-anak sendiri gimana Bang? Sehat. Sejauh ini sehat kok. Sejauh ini sehat dan tidak menanyakan bapaknya kemana gitu? Mungkin itu internal mereka ya, tapi sejauh ini memang anak sehat kok. Kalau anak-anak dibawa ke psikolog juga nggak? Anak-anak enggak, ibunya
ibunya aja. Tapi kalau dari abang lihat tadi kondisi saat anak-anak ketemu sama dedinya sendiri seperti apa bang? Dari sisi anaknya ya namanya ke ayah ya gitu ya, tapi dari sisi ayahnya memang sudah 1 bulan ya ada kayak rindu banget lah pasti sama anaknya. Berarti selama 1 bulan itu Eja tidak pernah pulang. Eja atau Eca? Eja saat ini ada di rumahnya, jadi balik kok. Balik ke rumah. Klien kami yang tidak ada di rumah. Berarti selama 3 bulan itu 1 bulan. itu tidak bertemu dengan anak sama istri juga. Betul. Oke. Oke, thank you Bang.